Halo teman-teman, selamat datang di podcast Moncar Mimpi dengan saya Izul Ma'arif Asidiki dan saya Muhammad Hanif Farhat Ayasi. Di podcast ini kita ngobrol santai penuh makna tentang karya sastra yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas yaitu kisah yang menyentuh hati, penuh impian, persahabatan yang sejati, dan apalagi kalau bukan Laskar Pelangi. Nah, siap banget dong. Nah, yuk kita mulai perjalanan inspiratif ini. Buat teman-teman yang belum sempat membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi adalah novel yang diangkat dari kisah nyata Andrea Hirata dari Pulau Belitung. Di sana ada sekelompok anak yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gentong ya. Sekolah sederhana yang nyaris ditutup karena muridnya yang sangat sedikit. Walaupun penuh keterbatasan ya, mereka tetap semangat untuk belajar. Mereka punya mimpi yang besar dan semangat yang luar biasa, bahkan lebih besar dari gudang sekolahnya mereka yang rapuh. Nah, kelompok ini kemudian dinaik dengan Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah, yaitu seorang guru mereka ya, yang penyayang dan inspiratif. Nama ini muncul dikarenakan beliau melihat mereka bermain di bawah langit Belitung ya, langit Belitung dengan diiringi pelangi setelah hujan. Kisah mereka penuh warna ya, dari lomba cerdas cermat, petualangan bersama, main bersama, hingga pergaulan hidup yang nyata. Kalau ngomongin tema, menurutmu apa sih tema utama dari Laskar Pelangi? Menurutku sih jelas pendidikan banget ya. Mereka berjuang keras untuk bisa sekolah meskipun fasilitasnya yang sangat minim, tapi mereka percaya itu bisa mengubah masa depan yang cerah. Bener banget. Nah, kalau buat aku temanya yaitu tentang mimpi. Anak-anak itu punya mimpi yang besar, mau jadi ilmuwan, seniman, apapun itu. Nah, meski hidup mereka yang sangat sederhana itu. Kalau aku sih nggak cuma pendidikan doang sih, ada persahabatan. Persahabatan mereka itu kuat banget. Mereka nggak jalan sendiri, mereka saling bantu, saling kuat, solid banget pokoknya mereka. Ya, dan semua yang disampaikan dengan cara yang hangat dan menyentuh tanpa kesan yang menggurui. Nah, dari sisi sastra, Laskar Pelangi itu menarik banget. Andrea Hirata menulis dengan gaya yang segar dan jujur. Ya, betul banget itu. Nah, novel ini memadukan realitas sosial dengan narasi yang puitis dan kadang jenaka. Nah, kita bisa ngerasa dekat banget lah dengan tokoh atau pemerannya. Bahasanya juga sederhana, tapi punya gaya pukau yang kuat. Ciri khas sastranya itu banget, mudah diakses tetapi tetap kritis gitu. Dan yang menarik dari Andrea menyisipkan kritik sosial, sosial ketimpangan pendidikan, peran negara dan realita kehidupan masyarakat bawah, tapi dengan pendekatan yang lembut dan menyentuh. Makanya itu Laskar Pelangi termasuk sastra yang sangat populer, yang punya kedalaman, bukan hanya enak dibaca tapi juga
menggugah kesadaran para pembaca gitu. Kalau tokoh favoritmu siapa sih Mas Hanif? Nah, kalau favoritku, nah di Lintang, nah Lintang, nah dia orangnya tuh jenius, nah, dan rela menempuh berkilo-kilometer untuk pendidikannya demi sekolahnya, dan dia juga selalu punya semangat untuk semangat yang sangat-sangat luar biasa untuk menempuh pendidikannya. Kalau aku sih Maharaja deh. Mario unik, nyeni banget pokoknya. Dia nggak takut jadi diri sendiri dan berani tunjukin bahwa kreativitas juga bisa jadi kekuatan. Dan jangan lupa, ya, Bu Siapa itu? Muslimah itu. Oh, Nah, Muslimah. sosok guru yang teladan, yang nggak cuma mengajar saja tapi merawat dan memotivasi anak-anak muridnya. Dia representasi guru yang mencintai murid-muridnya dengan sangat-sangat tulus. Saya setuju banget sama Mas Hanif. Tanpa dia, tokoh-tokoh seperti mereka, kisah ini nggak akan sekuat itu. Nah, buat kamu pesan moral yang disampaikan dalam Laskar Pelangi ini apa itu? Yang paling terasa sih pendidikan ya. Pendidikan itu kan hak semua orang, bukan cuma milik orang kaya. Dan impian itu harus diperjuangkan, walaupun menempuh jalan yang sangat sulit dan gak mudah, tetap harus diperjuangkan agar Iya. sukses. Ya, itu ada satu lagi. Nah, kekuatan persahabatan itu juga. Dalam keterbatasannya kita bisa tetap melangkah dan saling mendukung satu sama lain. Gak cuma itu, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berusaha, dan tetap optimis bahkan dalam situasi yang sulit banget. Teman-teman, itu tadi obrolan santai kita tentang Laskar Pelangi. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian untuk terus bermimpi dan berjuang. Ingat, jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan semangat belajar. Karena apa? Dari tempat yang kecil, tempat yang minim, ataupun tempat yang sangat-sangat bawah, apapun itu bisa lahir seorang orang yang besar, ya, Cerdas ya. cerdas dan sukses. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode Mengejar Pelangi berikutnya. Nah, terima kasih sudah mendengar podcast kami. Bye Bye bye. bye.